Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar ke depan tentang listrik statis ya. Untuk lebih mendalami menguasai materi, maka pembelajaran kali ini dengan menggunakan slide PowerPoint yang bisa kalian lihat pada tayangan berikut. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan dan selalu menjaga dan menjalankan protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Listrik statis ini adalah bab keempat dari materi pembelajaran kelas 9 dengan judul listrik statis dan perannya dalam kehidupan. Bagian yang akan dipelajari adalah A. Konsep listrik statis, B. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, kompetensi inti yang akan kita capai adalah kompetensi 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai adalah kompetensi dasar 3.4, memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Indikatornya adalah memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan interaksi antara muatan listrik, memahami konsep gaya listrik, memahami konsep potensial listrik, menjelaskan kelistrikan pada sistem saraf. Sistem saraf di sini itu untuk sistem saraf manusia dan hewan. Memaparkan hewan yang mengandung listrik. Jadi ada beberapa hewan yang mengandung listrik. Kompetensi dasar dan indikator yang berikutnya adalah untuk yang 4.4, menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menyajikan hasil percobaan untuk menyelidiki muatan listrik statis dan interaksinya. Sekarang kita coba bahas dulu bagian A, konsep listrik statis. Konsep listrik statis ini akan kita bicarakan tentang muatan listrik, tentang hukum Coulomb, tentang medan listrik, dan tentang beda potensial dan energi listrik. Nah, kalian bisa perhatikan ini adalah suatu alat simulasi tentang penentuan atau pengukuran muatan listrik pada suatu benda, dan alat ini biasa dikenal dengan elektroskop ya. Jadi alat elektroskop tadinya normal, kemudian didekati oleh benda yang bermuatan negatif, sehingga elektroskop akan terjadi induksi penyebaran muatan listrik di dalam elektroskop dan akan mengembang daun elektroskopnya. Tandanya elektroskop itu
sekarang sudah bermuatan listrik. Begitu ilustrasi gambarnya. Muatan listrik. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan listrik positif dan muatan negatif. Muatan listrik positif disebut proton dan disimbolkan dengan tanda positif. Muatan listrik negatif disebut elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif. Satuan muatan listrik adalah kolom. Muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Deret ribolistik adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret atasnya. Benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda di deret bawahnya, benda akan bermuatan positif. Jadi, contohnya di sini deret ribolistik adalah nama bendanya bulu kelinci, gelas, mika, wol, bulu kucing, sutra, kapas, dan seterusnya ya sampai ke 614 adalah seluloid. Jadi deret paling atas adalah bulu kelinci di situ. Jika digosokkan dengan yang di bawahnya, maka akan menimbulkan benda negatif ya, dan sebaliknya. Yang kedua kita bicarakan hukum kolom ya. Tadi peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan disebabkan oleh gaya kolom. Ya, jika muatan-muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan-muatan tidak sejenis tarik-menarik, gaya tolak dan gaya tariknya ini disebut dengan gaya kolom. Persamaan gaya kolom dituliskan sebagai berikut ya. F adalah gaya, K itu konstanta ya. Q1 muatan 1, Q2 muatan 2, dan R kuadrat ini adalah jarak antara kedua muatan. Jadi dua buah muatan yang berjarak R maka akan mendapatkan atau memiliki gaya kolom sebesar F. Keterangannya, F adalah gaya kolom, satuannya Newton. K adalah konstanta elektrostatis yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Q1, Q2 adalah muatan listrik yang satuannya kolom. R adalah jarak antar muatan, satuannya meter. Ini dicontohkan Q1, Q2 berdekatan, maka karena sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak yang arahnya saling menjauhi, arah panah gayanya saling menjauhi. Ini artinya tolak-menolak. F12 artinya gaya Q1 oleh muatan 2. Sebaliknya, F21 artinya gaya yang timbul pada Q2 oleh Q1. Ini juga dua muatan yang sejenis, muatan negatif ya. Karena sejenis maka arahnya keluar gayanya, berarti tandanya tolak-menolak. F12 artinya Q1 mengalami gaya dari muatan 2. F21 artinya Q2 muatan 2 mengalami gaya dari muatan 1. Sehingga dituliskan F21. Sekarang dua muatan berbeda, muatan positif Q1 dan muatan negatif Q2, maka gayanya saling menusuk ya, ini artinya tarik-menarik. F12 artinya Q1 mendapatkan gaya dari Q2. F21 artinya Q2 mendapatkan gaya dari Q1. Itulah hukum kolom. Pada suatu muatan maka dia akan memiliki medan listrik ya. Sebuah muatan itu akan menimbulkan medan listrik di sekitarnya. Medan listrik adalah daerah yang masih terpengaruhi oleh sifat kelistrikan suatu benda yang biasa kita kenal dengan disebut medan listrik. Sifat kelistrikan benda dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya ya. Gaya-gaya yang ditimbulkan oleh
suatu benda kita asumsikan bentuknya garis-garis gaya. Arah garis-garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda itu. Garis gaya ini biasa digambarkan dengan anak panah. Nah, ini perhatikan, ini benda positif. Ini tanda panah itu artinya garis gaya, menimbulkan garis gaya dan arahnya keluar dari benda positif, garis gayanya arahnya keluar. Benda negatif, garis gayanya arahnya masuk atau menusuk bendanya, sehingga tanda panahnya masuk. Jika benda ini berlainan jenis, maka gaya garis-garis gayanya akan tampak seperti ini. Jika dua buah benda berlainan sejenis ya, jika dua muatan benda itu sejenis, maka arah gaya garis gayanya seperti ini. Ini untuk yang negatif-negatif, maka arah panahnya masuk ke masing-masing muatannya. Sementara dua muatan positif yang sejenis ini, maka garis gayanya akan keluar ya, dari benda tersebut seperti ini, dan pada areal yang dekatnya akan saling tolak. Keterangannya E, ya, rumusnya medan listrik, rumusnya E sama dengan F per Q, atau medan listrik besarnya adalah gaya yang timbul dibagi dengan besarnya muatan listrik. Atau karena F itu hukum Coulomb tadi, maka bisa diartikan rumusnya medan listrik adalah sama dengan K, Q, muatan benda tersebut dibagi jarak dengan muatan yang menimbulkan medan listriknya. Keterangannya ini ya, E itu kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, F gaya Coulomb, Q muatan uji, muatan yang mau diukur, satuannya Coulomb, dan jarak benda yang bermuatan listrik. Antara benda-benda bermuatan listrik jika didekatkan, maka akan timbul gaya tarik ya. Karena benda-benda bermuatan itu tidak sama besarnya, sehingga akan menimbulkan beda potensial dan energi listrik. Saat terjadi petir, muatan berpindah dari awan ke bawah ke awan atau dari awan ke bumi ya. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Ya, perhatikan rumusnya. Beda potensial listrik adalah V sama dengan W per Q. Ya, W adalah usaha yang diperlukan atau energi listrik yang timbul, dibagi Q itu muatan listriknya. V adalah beda potensial. Jadi perbandingan antara energi listrik yang timbul dengan muatan listriknya dinamakan energi potensial. Jadi di sini perhatikan, kita sering melihat petir ya. Maka di awan ini tandanya petir dari awan ke bumi. Karena arah loncatannya dari awan ke bumi, maka di sini terjadi perbedaan potensial listrik antara awan dan bumi, sehingga terjadi perpindahan elektron yang menimbulkan petir. Nah, anak-anak coba perhatikan contoh soal berikut ya, dari uraian tadi. Dua benda bermuatan A dan B ya, dua buah benda bermuatan listrik A dan B, masing-masing besarnya 8 mikrocoulomb. Nah, mu dibacanya ini mikro, C itu coulomb, mikrocoulomb, dan 6 mikrocoulomb. Gaya yang ditimbulkan saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton. Jika konstantanya adalah 9 kali 10⁹ Newton meter persegi per kolom kuadrat, hitung jarak kedua muatan dan besar kuat medan yang dirasakan muatan uji A ya. Jadi sebagai muatan ujinya A oleh muatan listrik B. Nah, cara penyelesaiannya tentunya kita mengumpulkan data ini dalam bentuk diketahui. Yang kita ketahui adalah
Muatan A, kita tulis QA besarnya 8 mikrokolom, yang kita rubah menjadi 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Mikro itu kecil, juta ya, juta kecil, per sejuta, sehingga dituliskan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Muatan B besarnya 6 mikrokolom, sehingga dirubah menjadi 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dihasilkan gaya antara kedua muatan ini sebesar 270 Newton dengan konstanta tetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Nah, kita masukkan ya, yang ditanyakan adalah jarak antara dua muatan dan energi medan listrik ya, medan listrik. Sehingga kita masukkan rumusnya ini, hubung kolom, F-nya 270 Newton, ini nilai K, ini nilai Q1, QA, ini nilai QB, ya, R-nya belum diketahui, sehingga kita rubah posisinya, R ini pindah ke atas, menggantikan posisi ini, dan nilai ininya turun ke bawah. Ingat, ini masih R kuadrat. Nah, kita masukkan operasi kerjakannya. Didapat ini R kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 3. Sehingga untuk R-nya sama dengan akar 16 kali 10 pangkat min 6. Min 4. Dari mana itu min 4 tadinya min 3? Yaitu dari 1,6-nya dirubah ya. 1,6 itu sama dengan kali 10 pangkat min 1, sehingga dijumlahkan, hilang komanya, menambah pangkat di sini. Karena di akar 16 di akar dapat 4, 10 pangkat min 4 di akar dapat min 2. M persegi pangkat 2 ini menjadi M-nya saja. Jadi R-nya diketahui 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Setelah diketahui R-nya ini, maka kita bisa mengerjakan yang keduanya ya, yaitu medan listrik. E sama dengan F per Q. Ya. E-nya 200, E sama dengan F-nya 270, Q-nya QA ya, QA 8 kali 10 sekian, sehingga didapatkan 3,375 kali 10 pangkat 7. Pangkat 7 ini positif, berasal dari pangkat min 6 di bawah naik ke atas, jadi positif 6 dengan ininya kali 10 pangkat 7. Jadi jarak kedua muatan adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter, dan besar kuat medan listriknya yang dirasakan muatan A adalah 3,375. Perhatikan baik-baik langkahnya, silakan nanti untuk mengerjakan latihan yang lain. Nah, sekarang kita bagian B, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasakan, mungkin mengetahui bahwa listrik ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya satu kelistrikan pada sistem saraf. Saraf tubuh kita ya, bisa merasakan ujung jari rasa panas jika menyentuh benda-benda panas, langsung sampai ke otak kita bahwa menyatakan benda itu panas, karena sentuhan-sentuhan itu disalurkan melalui kelistrikan pada saraf. Nah, ya, kita bisa merasakan panas dinginnya udara lingkungan karena ujung-ujung kulit menerima rangsangan yang akan diteruskan ke otak kita berdasarkan kelistrikan pada saraf. Juga ada hewan-hewan listrik ya, kita biasa sering dengar ada belut listrik ya, dan yang lainnya. Dan penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Kelistrikan pada sel saraf ya, kita lihat saraf kita ya, struktur sel sarafnya ini dendrites adalah ujung-ujung rambut saraf, ini inti sel sarafnya, ini badan sel ya, ini akson penghubung. Nah, ini kemudian akson terminalis, ini yang akan menghubungkan sesama sel atau akan mengirimkan ke otak.
Alirannya ini aliran ion pada sela sinapis ya. Artinya ion-ion itu diibaratkan sebagai sel-sel listrik ya. Muatan-muatan listrik yang jika mendapatkan rangsangan akan mengirimkan informasi. Mekanisme aliran ion pada sela sinapis ya, saluran Ca2+ membuka, konsentrasi Ca2+ meningkat. Nah, ini adalah muatan-muatan listrik nih. Ca itu kalsium ya. Kemudian meningkat, vesikel berfungsi dengan membran prasinaptis, neurotransmitter keluar, neurotransmitter berikatan dengan saluran ion membuka, ion Na natrium ini ya. Natrium positif adalah muatan listrik, masuk atau ion K keluar, neurotransmitter terlepas dan saluran penutup. Itulah skema proses aliran listrik pada sel saraf ya, sesungguhnya adalah aliran muatan-muatan listrik. Kita biasa mengenal hewan-hewan listrik ya, yang ternyata banyak, tidak hanya belut listrik saja. Ini ada ikan belalai gajah. Ternyata ikan belalai gajah itu ada ikan yang moncong mulutnya panjang seperti belalai, dan itu memiliki denyut listrik untuk membunuh mangsanya. Kemudian ikan pari listrik, ternyata ikan pari juga ada yang menyengat dengan listrik tubuhnya ya. Hiu kepala martil juga ternyata hewan listrik ya. Ada lele listrik ya, yang biasa kita kenal lele biasa, ternyata ada juga lele listrik ya. Jadi dia bisa menyengat. Ada ikan skate listrik, nah yang kayak ikan pari juga ini ya. Ternyata ini jenisnya ikan skate dan menyengat. Nah, yang biasa kita kenal itu biasanya belut listrik ya. Echidna ini seperti landak ya, tapi bermoncong panjang. Ini juga hewan listrik. Penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar ya. Kita biasa melihat petir yang begitu gemuruh dan dahsyatnya ya. Maka dibuatlah gedung-gedung yang tinggi itu penangkal petir untuk menanggulangi gedung itu tersambar petir. Prinsip kerja penangkal petir yaitu pengosongan atau penetralan muatan listrik. Pengosongan muatan ini sering disebut dengan pentanahan karena muatan dikosongkan dengan menyalurkan ke tanah. Artinya gedung yang tinggi itu dipasang penangkal petir dan disalurkan terus ke bumi, ke tanah, sehingga pada saat ada induksi loncatan elektron dari petir itu akan langsung disalurkan ke bumi atau dikosongkan kembali ke bumi. Fungsi penangkal petir membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik dapat berpindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang dilewatinya, gedung atau apa saja. Ini perhatikan adalah proses pengecatan mobil. Pengecatan mobil itu ternyata menggunakan sistem listrik statis ya. Jadi antara bodi mobil dengan partikel-partikel cat itu dibuat muatannya berbeda. Ya, jika mobilnya bermuatan negatif, otomatis butiran catnya harus positif supaya tarik-menarik dan menempel. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik seketika bergesekan dengan mulut pipa semprot. Nah, jadi kan sistem tekanan itu nanti butiran-butiran atau partikel cat itu akan bergesekan sehingga menimbulkan muatan listrik. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan catnya. Penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar ya, contohnya pengendapan elektrostatis cerobong asap. Ya. Jadi di cerobong asap ini kita dibuat muatannya berbeda dengan partikel asapnya sehingga partikel-partikel berat
yang gas itu tidak ke udara dan menempel di cerobong. Komponen utama pengendap elektrostatik berupa kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Adanya perbedaan tegangan yang cukup besar menyebabkan udara kotor seolah-olah mengalami ionisasi. Kotoran udara menjadi ion negatif, sedangkan udara bersih menjadi ion positif. Masing-masing akan menuju elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan tertarik oleh dinding tabung, sedangkan udara bersih akan berada di tengah-tengah silinder kemudian terhembus keluar. Itu untuk mengurangi pencemaran udara. Maka sistem cerobongnya digunakan sistem listrik statis. Mesin fotokopi ya, kita biasa menggunakan administrasi, keperluan pendokumentasian biasanya di fotokopi. Kalau kalian perhatikan singkatnya, fotokopi itu adalah kertas dengan tinta fotokopi. Nah, itu ada sistem listrik statisnya. Bagaimana tinta kertas itu nempel di kertasnya? Tentunya harus dibuat muatan yang berbeda antara tinta mesin fotokopi dengan kertas. Mesin fotokopi juga merupakan konsep listrik statis ya. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan tuner. Tuner memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Nah, tuner itu tinta hitamnya pada printer. Demikianlah penyampaian singkat tentang listrik statis. Semoga dapat bermanfaat pada anak-anak. Tentunya untuk melengkapi kalian harus banyak membaca dari buku lain, dari sumber lain, baik buku teks tulis maupun di internet ya, di dunia internet cukup banyak sekali materi-materi pembelajaran. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.